Berarti yang tidak miskin itu sejahtera? Enggak ya. Yang disebut oleh BPS itu hanya tidak miskin, tidak berarti dia sejahtera. Karena harusnya kan kalau garisnya lebih rendah, itu yang miskin lebih sedikit. Lah ini kok lebih banyak? Mengisyaratkan bahwa di sekitar garis itu banyak sekali orangnya. Tambahannya bisa 2 kali lipat. 2,8 juta per bulan. Itu juga nggak layak. Yang betul, BPS juga mengakui itu kebutuhan dasar, bukan layak. Kalau layak ukurannya mesti beda. Ya nggak layak kan? Makanya mereka disebut miskin. Kemungkinan besar garis kemiskinannya itu terlalu rendah, harus diperbaiki. Tapi memperbaikinya bukan karena dia berbeda jauh dengan World Bank. Karena World Bank ada 3 tadi, mau pakai yang mana? Ketika menyatakan di pembukaan Undang-Undang 45 di proklamasi itu bukan sekedar mengatasi kemiskinan loh, tapi memajukan kesejahteraan umum. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kali ini saya akan melakukan assessment atau analisis secara umum dan dalam beberapa hal akan saya upayakan lebih mendalam terkait dengan ukuran kemiskinan yang sempat viral, yaitu ukuran kemiskinan Bank Indonesia. Nanti akan saya bandingkan dengan ukuran dari Badan Pusat Statistik. Bahkan di medsos itu banyak komentar negatif terhadap Badan Pusat Statistik. Nyinyir lah begitu ya. Nah, penyebabnya adalah publikasi Bank Dunia yang terkini, yang dokumennya atau laporannya itu berjudul Macro Poverty Outlook April 2025. Itu sebenarnya adalah dokumen atau laporan untuk kondisi kemiskinan banyak negara ya, lebih dari 100-150 kalau saya tidak salah. Nah, Indonesia hanya salah satu di antaranya. Tetapi media massa kan memberitakan yang Indonesia kan gitu. Di situ yang diambil dari dokumen tersebut ada tabel. Nah, itu tabelnya juga ada yang secara screenshot beredar di media massa, lalu secara narasi diduplikasi, dipiralkan oleh berbagai media sosial ya. Ya memang ada dasarnya dari dokumen itu, dari tabel tersebut, di mana tingkat kemiskinan Indonesia itu mencapai 60,3% dari total penduduk pada tahun 2024. Bahkan beberapa media agak misleading itu menyebutnya sebagai temuan Bank Dunia. Orang Bank Dunia itu tiap tahun sebenarnya mempublikasi angka ini. Hanya biasanya publikasinya kadang di dalam data yang sifatnya hanya kita bisa, kalau kita mencarinya di lamannya ya ada open data. Nah, kali ini dalam bentuk laporan yang lengkap itu, salah satunya Indonesia, maka memang menjadi lebih mudah diketahui oleh publik. Disebut kita mengalami kemiskinan, tingkat kemiskinan, persentase penduduk miskin kita versi Bank Dunia yang ini adalah 60,3%, lebih dari separuh ya. Dan itu kira-kira sekitar 171 juta orang. Padahal pada tahun 2024, tahun yang sama, itu BPS menyebut tingkat kemiskinan hanya 9,03% atau kurang lebih 25 juta orang pada Maret 2024, dan kalau September turun menjadi 28,57% atau 24 jutaan lah gitu. Jauh banget ya. Sebenarnya lebih tepat pakai Maret ya, karena kalau perbandingan tahun ini Bank Dunia pakainya data kita yang Maret, 9%, tetap jauh sekali. 171 juta dengan 25 juta. Nah, tetapi sebelum kita melakukan penilaian begitu saja, kita perlu tahu dulu bahwa ukuran Bank Dunia yang viral itu hanya 1 dari 3 ukuran Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu menggunakan 3 standar ya, yang diterapkan untuk perbandingan antar negara, jadi untuk perbandingan internasional. Jadi sebagaimana juga BPS ada garis kemiskinannya. Jadi ada garis kemiskinan internasional, International Poverty Line itu batasnya itu $2,15 Amerika, tetapi disebut in PPP, in 2017 PPP, jadi dalam ukuran PPP 2017. Lalu yang kedua, ukuran untuk kelompok negara berpendapatan menengah bawah itu $3,65, sedangkan yang menengah atas itu 6,85. Nah, tadi yang 60,3% itu yang ukuran ketiga ya sebenarnya. Dan dolar dimaksud juga disebut dengan Purchasing Power Parity, PPP ya. PPP itu kursnya tidak sama dengan kurs transaksi gitu dulu ya. Jadi misalnya kurs transaksi 16.000, PPP itu jauh sekali dari itu. Nanti kita akan jelaskan. Tapi
Ini dulu yang kita pegang, ada 3 ukuran. Nah, Indonesia memang agak sulit ya, karena kita dalam banyak kesempatan juga diberitakan bahwa kita ini sudah termasuk kelompok kelas negara berpendapatan menengah atas. Tetapi di kelompok menengah atas itu kita ranking bawah. Nah, kita baru beberapa tahun ya di menengah atas 2 tahun dan selalu dekat dengan batas bawah itu. Nah, ini juga peringatan buat pemerintah kalau kita mengaku kelas menengah atas ya ukuran kemiskinan juga itu. Tetapi sebenarnya secara teknis kita memang lebih dekat dengan ukuran menengah bawah. Kemudian kita sedikit bahas tentang apa yang disebut dengan kurs purchasing power parity. Sebenarnya konsep PPP ini bermaksud mengatasi kesulitan terdapatnya harga barang dan jasa yang berbeda di antara negara-negara tersebut kan. Beda banget kita dengan negara maju seperti Amerika ya jauh ya. Bahkan kita dengan Singapura saja beda. Nah, PPP ini kalau di bahasa Indonesia kan ada paritas daya beli. Jadi konsepnya yang dimaui Bank Dunia ini memungkinkan perbandingan nilai real uang, jadinya begitu, merupakan kurs dengan penyesuaian perbedaan biaya hidup dan tingkat harga masing-masing negara. Jadi Bank Dunia sendiri membuat penyederhanaan agar antar negara bisa dibandingkan. Nah, PPP ini salah satu metodenya. Yang lain di Bank Dunia ketika menjelaskan tentang soal PPP ini mengakui perbandingan internasional itu terutama dalam soal kemiskinan ya, PPP ini diterapkan untuk angka kemiskinan, diterapkan juga untuk VDB per kapita. Nah, ini untuk yang kemiskinan diakui sulit. Selain tadi soal perbedaan harga dan biaya hidup, ada juga definisi yang berbeda tentang kemiskinan di masing-masing negara. Karena itu perbandingannya kan kalau begitu saja diambil itu tidak konsisten. Jadi itu alasan utamanya Bank Dunia pakai PPP ini untuk bisa dibandingkan. Tentu berarti nanti ada penyederhanaan, gitu kurang lebih begitu ya. Kurs PPP ini jauh sekali berbeda ya dengan kurs transaksi. Lalu PPP itu sendiri sempat beberapa kali mengalami perubahan. Jadi dia itu seolah-olah tahun dasar. Ya seperti kita bicara PDB Indonesia itu kan ada tahun dasar 2000 dan 2010, bahkan dulunya ada 93, ada 83. Nah, seperti itulah. Jadi PPP yang dimaksud ini juga tahun dasar, tidak tiap tahun bisa diterapkan PPP tahun bersangkutan. Mengapa? Karena untuk menentukan PPP itu effortnya cukup besar dari sisi selevel Bank Dunia sekalipun. Dia harus memiliki selain berdasarkan data-data di masing-masing negara, dia juga melakukan riset juga ya. Jadi supaya bisa membandingkan, karena itu tidak tiap tahun ada, sebutlah dia semacam tahun dasar yang banyak dipakai mulai 2005, PPP 2005, PPP 2011, PPP 2017. Jadi semacam tahun dasar. Jadi kalau misalnya dipakai PPP 2017 untuk data tahun 2024, itu kursnya tidak persis sama dengan 2017-18, itu kan kayak tahun dasar. Bahkan dalam penerapan di data yang lebih menyeluruh, Bank Dunia ini baru memulai tahun 2022 ya untuk PPP 2017. Sampai tahun itu, sampai sebelumnya dipakainya 2011. Kalau masih jauh lagi 2005. Kalau sekarang kita masuk ke laman Bank Dunia itu adanya PPP 2017. Tapi yang 2011 kita bisa nyari di dokumen arsipnya ya. Kembali ke yang tadi, karena itu mungkin penjelasan yang sederhana, seandainya hanya 2 negara dan 1 produk. Tapi ini ingat loh, banyak negara, misalnya karena ini yang dipakai adalah satuannya dolar Amerika, dolar dimaksud dolar Amerika, kita bisa bandingkan Amerika dengan Indonesia. Umpama satu barang tersebut, supaya gampang ini ya, nggak dia bermaksud apa-apa, Big Burger ya, saya nggak menyebut mereknya, pokoknya ada burger besar gitu. Nah di Amerika itu harganya misalnya $5, barang yang persis sama di Indonesia dijual harganya 50.000. Jadi yang di sana $5, di sini 50.000. Maka kursnya itu kan 10.000 jadinya kan, 5 berbanding 50. Jadi 10.000 itu yang dimaksud PPP. Tapi kan barangnya banyak. Nah, itu juga kenapa butuh effort tadi untuk menyamakan antar negara. Bank Dunia mau tidak mau memilih barang-barang yang relatif sejenis, kemudian juga mencoba menelisik harganya sesuai data lembaga apapun statistik di negara masing-masing, dia coba telisiknya, lalu dicari kurs untuk masing-masing negara tersebut dalam kurs PPP. Dan kurs itu tiap tahun juga berubah sebenarnya, meskipun tipis ya kalau perubahan tahunan. Nah, untuk saat ini 2024 misalnya, itu beredar kalau kita masuk ke beberapa laman asing itu ada pemberitaan bahwa
Misalnya CI, Cidata itu yang paling banyak dirujuk, itu kurs 2024 Indonesia itu 4.765, saya bulatkan ya, 4.765. Tetapi dalam beberapa kesempatan lain, terutama kita misalnya melihat di terbitan BPS, karena BPS dalam dokumen-dokumen yang kajiannya ataupun dokumen-dokumen penjelasan juga menyebut kurs PPP ini. Nah, ada yang sempat banyak beredar karena itu resmi, itu adalah kurs di tahun 2023 PPP, yaitu 5.607,5. Nah, anggap aja 2024 ini nggak jauh lah. Jauhnya mungkin naik atau turun sedikit, cenderungan naik ya, misalnya 5.625 begitu ya. Kita bisa buat begitu. Nanti kita kembali ke sini. Nah, jadi kan jauh banget toh. Mau kita ambil 5.607 maupun 4.765, padahal tahun 2024 itu kita kan kursnya sekitar 16.000 atau kurang sedikit lah 15.800 ya secara rata-rata tahun 2024. Kalau sekarang kan memang sudah 16.7, 16.8. Nah, yang tadi saya kritik sedikit ya, yang viral di media, apalagi media sosial, itu mengalihkan dengan 16.8, 16.700, jauh sekali kan. Wong ini 5.600 kok. Nah, gitu ya. Coba mari kita lihat lagi. Nah, dengan cara begitu Bank Dunia pakai kurs PPP dengan ukuran 2,15, 3,65, dan 6,85 menentukan tingkat kemiskinan Indonesia. Negara-negara lain juga begitu, tapi untuk negara miskin biasanya tidak lagi ditulis. Tidak tiga-tiganya ada, kadang cuma 2. Nah, dalam hal yang garis yang kelas menengah, kita memang miskinnya 60,3%. Tapi supaya fair, kalau misalnya pakai yang 3,65, kita 15,6%. Kalau pakai yang 2,15, kita hanya 1,3%. Di tahun 2024 ya, anggap aja ini Maret, Bank Dunia pakai Maret, BPS pakai Maret. Nah, pada Maret 2024 itu BPS itu 9,03. Jadi dengan 60,3 jauh, dengan 15,6 juga masih jauh, tapi sudah mendekat kan. Sedangkan yang pakai 2,15 itu malah tingkat kemiskinan BPS lebih tinggi. Ya, karena yang di Bank Dunia hanya 1,3% loh orang miskin. Nah, tetapi yang khusus ukuran yang terendah ini sebenarnya padanannya di Indonesia itu miskin ekstrim. BPS kan beberapa kali juga menyampaikan soal miskin ekstrim. Sayangnya data time series-nya tidak resmi ya, maksudnya tidak resmi itu tidak bisa kita telisik di dalam database-nya BPS, itu nggak disebut-sebut, dalam paparan ada, dalam dokumen. Nah, itu pada tahun 2024 misalnya itu BPS menyampaikan di depan DPR, dan itu YouTube-nya pun sekarang masih ada, jadi kita bisa lihat, itu mengatakan kita itu tingkat kemiskinannya 0,83 di 2024 itu, jadi masih lebih rendah dari 1,3. Nah, kelihatannya pada waktu itu setelah di banyak, saya termasuk salah satu yang mencoba mencermatinya pada waktu itu, kira-kira berapa 6 bulan, hampir setahun yang lalu ya, Agustus kan, itu ternyata BPS pakainya 1,90 bukan pakai 2,15 untuk angka itu. Mengapa? Karena memang waktu 1,90 menjadi 2,15 belum lama, baru 2 tahun. Itu. Mari kita lihat dalam bentuk grafik, beda-beda itu ya. Ini misalnya kalau pakai yang ukuran Upper Middle Income Poverty Line, jadi garis kemiskinan untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas. Saya ulangi, 6,85 dalam kurs PPP 2017. Yang orange, yang biru adalah persentase penduduk miskin BPS. Nah, ini persen semua ya. Nah, kita lihat itu. Ya memang, tetapi biarpun jauh, tetapi lihat jaraknya mendekat. Jadi saya bukan ingin membela pemerintah atau BPS ya. Tapi kalau mau kita fair, kita analisis semua berdasarkan data tersebut. Faktanya, pakai ukuran ini memang Indonesia lebih dari separuh penduduknya miskin. Itu harus diakui. Kalau misalnya dilihat tren penurunannya, tren penurunan di Bank Dunia itu lebih tinggi ya. Maksudnya turunnya lebih cepat dibandingkan BPS. Mungkin di antara ibu bapak mungkin bertanya, kan dari tinggi banget turun itu kan banyak turunnya. Ya, itu namanya turun persen poin. Tapi kita bisa juga melihat turunan secara persentase. Secara persentase pun, itu penurunan versi Bank Dunia itu lebih landai, lebih cepat. Jadi, nah, menariknya Bank Dunia juga membuat proyeksi sampai 2027. Nah, itu turun lagi kita jadi 55,5 proyeksi nih ya, ramalan Bank Dunia. Padahal pada saat bersamaan Bank Dunia menganggap kita akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi.
2025, 26, dan 27. 27 kembali ke 5,0 sih. Nah, dengan begitu kan kita juga harus nanti mengkaji ulang ya, kenapa Bank Dunia meramalkan menjadi turun padahal pertumbuhan ekonomi kita juga melambat menurut mereka. Tapi itu assessment yang lain. Ini dulu datanya. Kemudian kalau pakai ukuran yang kedua ya seperti ini. Kan jadi mendekat itu. Jadi dulu jaraknya cukup jauh. Ya, itu bisa dilihat di gambar itu 2014 misalnya. Ukuran ini dipakai ke Indonesia itu 42,8% versi Bank Dunia. Versi kita 11,25. Sekarang 2024 versi ini 15,6%. Kita 9,03, dan jangan lupa Bank Dunia kembali memproyeksikan turun juga sampai 2027 untuk ukuran 3,65 ya, bukan 6,85 yang beredar itu. Nah, yang ketiga kan ukuran yang paling bawah lah, ukuran paling rendah itu yaitu International Poverty Line. Ini kalau di Indonesia miskin ekstrim. Nah, itu saya bandingkan. Nah, dalam konteks ini kita memang bisa mempertanyakan ini BPS ini menghitungnya pakai apa gitu. Tapi saya sudah coba cross check meskipun tidak diakui, ini pakai, menurut saya waktu itu pakainya 1,9. Nah, belakangan BPS memakai juga yang 2,15 di sebuah dokumen. Hasilnya jadi sama dengan Bank Dunia kalau disamakan itu gitu loh. Ya kira-kira. Saya coba jelaskan lagi sejauh yang saya bisa pahami ya. Mungkin ini tidak perlu di cross check juga oleh para pemirsa dengan penjelasan-penjelasan yang lebih ahli dari saya. Saya beranikan diri untuk menjelaskan itu misalnya kurs rupiah dalam US dollar tadi 2017 PPP. Bank Dunia sejauh yang saya tahu itu tidak sepenuhnya menyajikan nilai kurs dari tahun ke tahun. Terutama ketika mereka mengubah tahun dasar. Jadi ketika 2011 jadi 2017 itu banyak PR kan untuk merubah data. Nah, itu saya masih melihat, saya tidak tahu apa sudah dirubah sepenuhnya. Nah, akibatnya kan ada beberapa penafsiran dan estimasi atas data dan proyeksi kemiskinan yang baru dipublikasi tadi yang 2025 itu. Sebagai contoh nih, kalau kita mengutip CEC data yang banyak dikutip juga untuk riset itu, kurs 2017 pada 2024 untuk Indonesia itu 4.754,7. Tadi di atas saya bulatkan menjadi 2.755. Nah, itu sedikit turun. 2023 malah 4.821,6. Jadi tidak selalu naik ya. Nah, sementara BPS menyebutnya di tahun 2023 itu 5.607,5 ya. Anggap aja 2024 tidak banyak berubah. Nah, kalau diterapkan ukuran itu, jadi 3,65 kali itu setara dengan 17.355 orang per hari. Kalau di sebulan kan dapat 520.670. 520.670 rupiah. Kalau pakai ukuran Bank Dunia yang ini. Nah, coba kita lihat BPS apa? BPS 582.923. Apa maksud saya? Dalam ukuran ini sebetulnya ukuran garisnya Bank Dunia kan lebih rendah dari BPS. Karena orang miskin itu yang di bawah garis, yang tidak miskin di atas garis. Sekaligus saya tambahkan nih, beberapa netizen komen, berarti yang tidak miskin itu sejahtera? Enggak ya. Yang disebut oleh BPS itu hanya tidak miskin, tidak berarti dia sejahtera. Yang jadi itu nanti ada pengelompokan lagi. Tapi anggap aja dua kelompok, miskin dan tidak miskin. Itu kalau garisnya BPS 582.923 rupiah, dapat orang miskin persentasinya 9,03%. Sementara Bank Dunia dengan garis 520.670 dapat 15,6%. Ya berarti ini pasti kursnya nggak itu. Karena harusnya kan kalau garisnya lebih rendah, itu yang miskin lebih sedikit. Lah ini kok lebih banyak? Make sense nggak ya? Mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau garisnya itu diturunin, mestinya jumlah orang miskinnya juga turun. Begitu yang juga viral di media massa kan, bahwa garis kemiskinan Indonesia itu terlalu rendah gitu. Nah, sehingga banyak orang yang tidak miskin kan gitu. Tapi berarti ini kurs 4.754 ini nggak bisa dipakai untuk kasus ini. Tapi kita nanti lihat publikasi Bank Dunia selanjutnya. Nah, kalau pakainya 5.607 seperti informasi BPS, itu 2023 ya, anggap aja masih kita pakai 2024. Itu lebih masuk akal. 5.607 kali 3,65 dulu. Kan ukurannya 3,65. Baru nanti dikali 30 karena ukuran menyamakan dengan ukuran BPS itu sebagai 1 bulan. Dapat angka 5.607,5 dikali
3,65 dapat 20.467, kan dekat nih, 20.467. Kalau disebulankan jadi 614.000 per bulan. Nah, ini lebih tinggi dari ukuran BPS yang 582.923 tadi. Nah, masuk akal kalau pakai ini. Ketika pakai ukuran BPS dapatnya 9,03%, dinaikin sedikit saja garisnya, itu sudah dapat 15,6. Nah, di sini mengisyaratkan bahwa di sekitar garis itu banyak sekali orangnya. Jadi dinaikin dari 582 saja ke 614, itu tambahannya bisa 2 kali lipat. Kira-kira gitu ya. Dan yang perlu juga kita ketahui, Bank Dunia itu pakai data BPS tapi diolah gitu loh, diolah sendiri. Jadi dia tidak survei kemiskinan di Indonesia atau di negara lain, tidak. Nah, sehingga saya bukan bermaksud membela BPS ya, tapi kita pahami dulu persoalan ini. Nanti saya juga akan kritik data BPS. Nah, itu sudah kita lihat tentang ukuran Bank Dunia. Bagaimana dengan BPS? Nah, BPS menyatakan dalam berbagai dokumennya mengatakan bahwa mereka itu mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kemiskinan itu dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi memenuhi kebutuhan dasar. Ini perlu dulu kita garis bawahi. Menurut BPS ukuran kemiskinan itu kebutuhan dasar saja. Jadi kalau kita, apa layak hidup, memang bukan layak yang dimaksud BPS ini, tapi kebutuhan dasar. Mungkin kalau saya sederhana, kebutuhan dasar itu kebutuhan untuk bertahan hidup lah. Kalau layak nggak bisa dipakai garis ini. Yaitu ada makanan, ada yang bukan makanan. Dan diukurnya dari sisi pengeluaran. Karena survei BPS hanya mencari data pengeluaran, bukan pendapatan. Ya, ini penting juga satu hal, nanti kita jelasin lagi. Batasnya disebut garis kemiskinan. Sama, ini metodenya Bank Dunia juga begitu. Tapi Bank Dunia memakai data masing-masing negara yang diperoleh oleh negara tersendiri. Cuma dia sesuaikan agar bisa dibandingkan. Si BPS itu secara teoritis kan berarti menentukan garis dulu nih. Misalnya dia mau menentukan Maret atau September di satu tahun ya. Nah, anggap aja Maret lah ini yang paling banyak dipakai. Maret itu berarti dia buat garis dulu, kemudian dia survei dan sebagainya. Nanti kan orang yang pengeluarannya di bawah garis disebut miskin, yang di atas garis tidak miskin. Itu secara teoritisnya begitu. Namun dalam prakteknya, pengumpulan data penduduk miskin itu dilakukan secara bersamaan dengan penentuan GK ketika diolah nanti. Nah ini, jadi cuma pada waktu melakukan survei sudah ada garis kemiskinan hipotetis namanya. Jadi draft lah kalau dokumen itu hipotetis. Hipotetisnya bukan juga suka-suka BPS, bukan. Berdasarkan hasil sebelumnya. Dibuat perakiraan kenaikan sekian, lalu kan seperti itu. Jadi hipotetis. Tapi nanti real garis setelah ada pengolahan data. Nah di sini bolehlah kalau netizen mau berkomentar, apakah dalam pengolahan ini BPS cukup taat asas, cukup apa. Nah itu nanti soal lain ya, termasuk nanti yang kita kritikan. Tapi cara bekerjanya begitu. Jadi tidak semua orang miskin yang disurvei oleh Susenas itu, kan data utamanya itu. Tetapi adalah yang secara hipotetis di bawah dan di atas garis, di sekitaran garis. Jadi kan dia ngelihatnya begitu. Sehingga nanti beberapa orang yang secara hipotetis, beberapa keluarga tentu surveinya, itu bisa jadi setelah disurvei diolah, ya justru masuk miskin, dan sebaliknya sebagian sampel itu mungkin menjadi tidak miskin. Sumber utama mengolah angka kemiskinan itu adalah yang disebut dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas. Ini salah satu kegiatan BPS yang terbilang besar ya, di luar sensus yang diadakan lebih panjang. Kalau Susenas ini kan tiap 6 bulan ya, terutama Maret yang besar. Sampelnya aja sampai 300.000 rumah tangga ya, bayangkan biayanya ini ya. Dan model Susenas itu bukan responden nyoret sendiri, tapi ada petugas BPS yang menanyai rumah tangga loh, bukan orang 300.000 itu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya kita biasa melihat survei politik itu kan 4.000 kan. Ini 300.000 rumah tangga. Dan BPS karena ini pekerjaan yang rutin dia lakukan, sudah ada blok-blok sensus, bukan hanya untuk keperluan Susenas, tapi Susenas dia sudah ada blok-blok sensus, itu artinya dia sudah membagi wilayah, sudah perhitungan sebaran penduduk, sehingga ketika dia melakukan harus dia penuhi gitu. Secara teoritis dia juga harus taat asas, dan jangan lupa perhitungan begini ada acuan internasionalnya juga. Tentu saya tidak ingin mengatakan bahwa BPS sudah melakukan sepenuhnya dengan benar dan taat asas, tapi sekurang-kurangnya dari penglihatan ini, ya dia melakukan
sudah berdasar metodologi dan diinformasikan cukup konsisten. Lalu selain Susenas, nanti BPS juga melakukan cross-check atau tambahan dengan beberapa survei lain. Salah satunya yang penting itu survei paket komoditi kebutuhan dasar ya, SPKKD, itu untuk menentukan proporsi pengeluaran. Kan bukan hanya jumlah rupiahnya, tapi proporsi untuk makanan berapa, bukan makanan berapa. Di makanan apa saja yang dianggap menjadi komoditas penting ya, komoditas penting buat orang miskin, buat keluarga miskin. BPS kemudian menentukan garis setiap Maret dan September ketika dia menyajikan data, dan garis itu berubah ya. Jadi kalau misalnya kita berdiskusi menyebut bagaimana cukup 15.000, 18.000, 20.000, ya kita harus lihat itu tahun berapa yang dimaksud. Bahkan di tahun yang bersangkutan ada Maret dan September. Tapi anggap aja kita pakai Maret ya. Jadi itu penting dulu. Jadi ada kenaikan. Kurang lebih sebabnya adalah karena harga barang secara umum naik, meskipun melandai pada beberapa tahun terakhir. Melandai itu artinya naiknya tidak terlalu, tetap naik. Dan menurut data itu memang kenaikan harga komoditas yang secara umum dikonsumsi oleh orang miskin itu cenderung naiknya lebih tinggi dari yang bukan miskin. Nah, ini mungkin salah satu penyebabnya adalah karena bobot konsumsi makanan, sementara inflasi makanan cenderung lebih tinggi dibandingkan non-makanan, secara umum ya tentu. Itu, nah juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan garis kemiskinan makanan, jadi garis kemiskinan itu adalah penjumlahan dari dua, garis kemiskinan makanan dan bukan makanan. Jadi tadi kalau misalnya 582.932 itu berapa yang makanan, berapa yang bukan makanan. Makanan ini umumnya sekitar 78-80% ya setiap garis, setiap tahun garis itu. Maksudnya setiap tahun ada garis kemiskinannya. Kita bisa melihat dinyatakan oleh BPS itu yang dipakai ukuran 52 komoditas makanan ya. Nanti juga ditentukan kualitas dan bukan merek ya, tapi ibaratnya acuannya. Jadi 52 komoditas dan dikaitkan dengan tadi karena konsepnya kebutuhan dasar ya. Nah, itu 2.100 kilokalori per kapita per hari. Jadi kelompok komoditas itu harus mencerminkan 2.100 kilokalori. Ya, ini makanya saya katakan tadi tidak bisa suka-suka juga, ada batasnya itu. Nah, sedangkan yang bukan makanan itu kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Ada debatable di sini, tapi ada porsi itu. Kita harus membedakan antara ini kan per kapita per orang. Tadi waktu survei kan keluarga. Nah, jadi kalau misalnya survei mendatangi keluarga yang menurut hipotetis sementara miskin atau hampir miskin, sesuai blok sampelnya, itu di data itu ya keluarga, berapa jumlah anggota keluarganya dan seterusnya, dapat rata-rata. Ya nggak ada jumlah anggota keluarga 4,78 orang, kan nggak ada 4 atau 5 atau 3, tapi ini maksudnya rata-rata karena ada sekitar 65 juta keluarga misalnya kan, dari seluruh penduduk Indonesia. Itu dapat angka 4,78. Jadi garis kemiskinan ini kan hipotetis sebenarnya, karena kalau kita misalnya berbincang agar biar fair menilainya, ya 20.000 apa cukup? Bahkan saya baca di YouTube saya, coba 20.000 kasihkan orang BPS, dia bisa apa dengan 20.000? Cara melihatnya juga nggak begitu ya, nggak persis begitu. Karena kalau unit yang disurvei ini keluarga, maka kita lihat aja dengan 4,78 itu berarti untuk Maret 2024 ya, berarti setahun yang lalu, itu ukuran rumah tangga miskin itu Rp2.786.415. 2,8 juta. Ya, kita mungkin harus punya imajinasi bahwa unit efisiensi pengeluaran untuk keluarga dengan individu beda. Kalau kita sendirian 100.000 saja mungkin ngepres banget, bukan ngepres, belum bagaimana gitu. Tetapi kalau dia unit keluarga, kita harus membayangkan ada efisiensi dalam misalnya makanan yang dimasak, tempat tinggal. Jadi tempat tinggal ya orang 5, orang 6 ya kan. Kalau sendiri kan tetap juga harus punya tempat tinggal misal nih. Dan seterusnya lah. Tentu 2,8 juta per bulan itu juga nggak layak. Yang betul, BPS juga mengakui itu kebutuhan dasar, bukan layak. Kalau layak ukurannya mesti beda. Ya nggak layak kan. Makanya mereka disebut miskin. Ini saya seolah-olah membela, nanti saya katakan itu memang ukuran kerendahan. Tapi bukan karena Bank Dunia tadi, karena nanti ada kritik tersendiri terhadap BPS ini. Hal lain juga yang kadang-kadang mungkin buat
ya mungkin karena soal waktu dan perhatian, mungkin tidak sempat ya mencermati bahwa garis kemiskinan nasional itu sifatnya hipotetis, tidak dipakai secara praktis. Yang dipakai secara praktis itu sebenarnya adalah berdasarkan domisili. Jadi garis kemiskinan orang di Jakarta itu nggak sama dengan misalnya Brebes gitu ya, atau mana di Jawa, di kabupaten mana, atau di luar Jawa, beda. Jadi makainya itu adalah ukuran di tempat dia, di mana dia domisili. Jadi selain kabupaten kota, provinsi, juga dia itu di kabupaten tersebut, di desa apa di kota. Khusus Jakarta nggak ada desa, dianggap semua kota. Jadi misalnya saya tinggal di Jawa Tengah, terus saya di Brebes, ukuran saya adalah GK Brebes Jawa Tengah itu. Bukan pakai ukuran nasional tadi. Nasional itu rata-rata tertimbang keseluruhan. Hanya saja untuk Susena September, ini saya salah tulis itu Agustus, September, itu tidak ada garis kemiskinan kabupaten kota karena sampelnya hanya sekitar 75.000 keluarga. Kalau Maret itu sampai ada garis kemiskinan kabupaten kota. Nah, itu yang praktis digunakan. Nah, misalnya saya tampilkan dulu untuk sementara komposisi tadi dari penjelasan saya verbal tadi, ini komposisi komoditas yang dipakai untuk menentukan garis kemiskinan. Total komoditasnya tadi untuk makanan 52, untuk yang bukan makanan 51. Nah, di sini mulai kita kritik nih. Nah, jadi kalau kita mau kritik bahwa ukuran BPS itu terlalu rendah, itu salah satu yang perlu dicermati dan mungkin BPS harus melakukan kajian yang lebih serius. Itu kenapa komoditasnya cuma 52 dan kemudian juga porsi masing-masingnya itu tidak banyak mengalami perubahan ya selama hampir 2 dekade. Misal sebetulnya ukuran kemiskinan itu termasuk pulsa misalnya sekarang kan belum tercakup itu, bukan makanan belum tercakup. Nah, begitu juga kita lihat itu ukuran yang utama itu di makanan misalnya rokok loh. Nah, ini kan juga debatable. Intinya bukan berarti ini salah, tapi ini udah sekian tahun tidak berubah. Saya sebut basket ya, kelompok 52 komoditas dan 51 ini pasti harus ada kajian yang lebih serius lagi. Apakah di kondisi kini ini lebih tepat dengan itu? Itu misalnya. Makanya bisa jadi angkanya bukan terlalu ya, kerendahan itu karena aspek ini. Tapi bagaimanapun BPS ini bukan suka-suka, ada metodologinya. Nah, metodologinya yang bisa kita kritik gitu ya. Bukan karena BPS berbeda dengan Bank Dunia, karena Bank Dunia kebutuhannya itu adalah perbandingan antar negara. Kemudian contoh lain garis ini meningkat. Karena ada inflasi dan macam-macam tadi. Jadi garis kemiskinan itu naik ya. Maka kan kita bisa membayangkan bahwa BPS sudah mengakomodasi bahwa pengeluaran orang miskin itu juga mengalami peningkatan. Jadi batasnya dinaikin gitu. Ya, meskipun di sini juga bisa kita kritisi ya tadi. Karena yang dinaikkan ini kan yang komoditas 52 dan 51 tadi gitu. Kita juga tidak... Mungkin harus dengan ini BPS harus mulai buat dokumen-dokumen narasi ke publik biar kita yang mau tahu kan juga mudah melihatnya. Bagaimana mereka mengukur inflasi dari komoditas tersebut. Tapi pertama tadi basket 50 dan 51 itu apa penjelasannya lagi? Relevan nggak tahun 2025-an ke atas ini? Nah tadi juga saya sudah sampaikan bahwa karena ada ukuran kemiskinan keluarga, biar kita juga membayangkan bahwa ya kita tidak bicara tentang 20.000, 18.000, dulu malah 15.000 sehari per orang cukup enggak. Yang kita bayangkan adalah keluarga miskin. Ya tidak layak, tapi ukurannya tadi kan, kebutuhan dasar. Ya bisa hidup lah kira-kira. Tentu ini nggak sopan saya ngomong begini ya, tapi kan kita mau cari orang yang, keluarga-keluarga yang kesulitan untuk bertahan hidup dulu. Nanti kalau soal untuk keluarga yang hidup layak jadi diskusinya jadi beda. Meskipun kita bisa lah katakan 2,8 di Maret itu pun kerendahan. Mungkin yang tepat sekitar 3,1, 3,2 misal. Tapi nggak boleh kira-kira, harus berdasarkan perubahan metodologi tadi. Komoditas, dan jangan lupa, tadi waktu Susenas itu juga ada metadatanya juga kan. Metadata survei ada, metadata barang yang dipilih apa. Nah itu yang mungkin harus menjadi kajian-kajian di berbagai perguruan tinggi, para pakar dan BPS juga melakukan uji publik ya tentang hal ini. Ini mudah-mudahan memicu nih. Saya juga termasuk yang menganggap ini garis kemiskinan BPS ini terlalu rendah gitu, sehingga jumlah orang miskinnya menjadi hanya 8,5%, 9% kalau di Maret 2024.
Tetapi kalau kemudian mengacu, kita harus pakai Bank Dunia yang 6,85 tadi, menurut saya misleading. Karena Bank Dunia itu tidak fokus dalam hal begitu. Lagi pula kalau pakai ukuran Bank Dunia, nanti dia ngolah juga dari data BPS. Hanya pengolah saja. Tetap basisnya adalah Susenas. Aslinya kalau untuk Indonesia. Gitu ya. Nah ini juga untuk ilustrasi bahwa tadi ada kota, ada desa, ada nasional. Ini hipotetis. Dan tadi saya sudah sampaikan juga, ini contoh separoh ya, harusnya kan 34 provinsi, 38 ya. Ini untuk 15 provinsi, lihat beda kan ukurannya. Tidak seperti garis yang hipotetis tadi. Ini pun mestinya untuk penentuan yang lebih praktis, itu adalah garis kemiskinan kabupaten atau kota. Nah karena itu juga kita lihat ini kalau kemudian kita gambar yang provinsi lebih lengkap, jadi seperti ini nih. Kan yang merah itu yang ukuran nasionalnya, nasional kota ya. Lihat berapa yang di bawahnya, berapa yang di atasnya, ukuran. Nah, begitu juga kalau yang desa seperti ini. Nah, dengan penjelasan ini, menurut saya, sejauh yang saya bisa analisis, itu ada sedikit kekeliruan lah. Jadi bukan salah ya. Misleading lah dalam perbincangan publik tentang angka kemiskinan Bank Dunia dan BPS tadi, terutama karena mungkin kekurang tahuan. Nah, di sini kita juga bisa kritik BPS. Berarti BPS selama ini juga sosialisasi tentang tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin itu juga tidak cukup baik kan, tidak efektif, tidak banyak diketahui publik karena mungkin BPS ketika rilis terlalu fokus kepada jumlah orang miskin, persentase penduduk miskin turunnya sekian selama 6 bulan, selama setahun, bukan menjelaskan lebih detail dan lebih bisa dipahami publik tentang ukuran itu. Selain itu juga menurut saya memang dokumen-dokumennya juga kurang banyak yang bisa dilihat publik. Ada beberapa hal yang mesti publik juga nanti kalaupun kita mengkritik BPS ada dasarnya. Pertama itu publik ini harus tahu garis kemiskinan itu berubah, tidak tetap di setiap 6 bulan, naik cenderungnya. Kedua, publik mungkin kurang melihat bahwa itu adalah ukuran per kapita, bukan keluarga. Dan tingkat efisiensi pengeluaran individu dengan keluarga itu beda. Setiap 10 ribunya itu lain dampaknya. Karena tadi sederhananya, kalau 20 ribu dipakai konsumsi sendiri, mau masak, mau beli, beda kan dengan 100 ribu berlima. Nah, itu kan efisiensi bisa terjadi kalau dia memasak. Juga kebutuhan untuk tinggal 20 ribu ya harus tidur di jalan mungkin kan, tapi kalau dia kemudian berlima 100 ribu, ya memungkinkan untuk mencari tempat meskipun tentu tidak layak ya. Nah, yang ketiga, ada perbedaan tadi antar provinsi, di dalam provinsi tersebut ada kota dan desa, juga ada kabupaten kota. Yang keempat, basis BPS itu pengeluaran, bukan pendapatan. Bagaimanapun menurut saya masih mengapresiasi bahwa garis kemiskinan BPS itu masih berguna, karena dia sejak 1996 ya, tapi melakukannya 98, datanya disurutkan sampai 96, mundur, itu masih berguna lah untuk analisis dan rekomendasi kebijakan. Jadi kita bisa lihat trennya, masih bisa dipakai untuk melihat kecenderungan umum dalam perkembangan kemiskinan, karena ada beberapa data tambahan. Jadi salah satunya ini. Nah, ini menurut saya juga BPS dengan kritik yang beredar ini mesti mengeluarkan kembali. Jadi dulu BPS juga setiap tahun, khusus data Maret itu, tapi dia publikasi di Desember dalam sebuah dokumen analisis makro kemiskinan. Itu tidak hanya yang miskin, jadi dia buat ada yang miskin, sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin lainnya. Yang sangat miskin dan miskin ini adalah dua-duanya, ini miskin dalam definisi yang biasa. Yang dua ini di atas garis, hampir dan rentan. Yang hampir itu dulu 1,2 garis. Tadi kalau kita bulatkan misalnya 600 ribu per orang per hari, itu kalau kayak hampir, itu pakainya 1,2 kali 600, 720 ribu. Kalau pakai yang rentan itu 1,4, semacam itu, 1,4 kali 600, 800 berapa, 40 ribu ya. Dengan begitu, ini mungkin kalau pakai yang sampai rentan miskin lainnya, kayaknya kita deket dengan yang 3,65 tadi. Atau paling enggak sampai 1,2 saja, angkanya mungkin akan sama dengan yang 3,6. Tapi tetap belum masuk untuk yang 6,85. Tapi jangan lupa, memang 6,85 itu ukuran negara-negara yang relatif sudah makmur ya. Jadi kan ibaratnya itu begini nih, untuk tambahan ilustrasi. Di negara menengah itu, sayangnya kita ini masuk menengah atas, cuma di bawah.
itu kalau nggak punya HP itu miskin gitu loh. Kalau di kita kan belum jadi ukuran tuh punya HP itu, meskipun mayoritas yang punya HP, tapi misalnya di ukuran itu motor atau transportasi. Mau di beberapa negara kalau nggak punya mobil itu miskin, bisa begitu. Kalau di imajinasinya di negara yang ukurannya tinggi. Nah, menurut saya itu perlu juga biar kita sadar lah kita masih negara yang kalah dengan negara lain dalam hal mengatasi kemiskinan. Tetapi untuk kebijakan dan sebagainya, BPS yang harus kita perbaiki. Data BPS bukan BPS-nya ya. Bahwa sekalipun saya masih bisa melihat gunanya garis kemiskinan dan tingkat kemiskinan BPS, tapi BPS ini saatnya momentum yang tepat untuk memperbaiki pilihan komoditasnya, basketnya tadi, kemudian juga mungkin beberapa metadata, metodologi mengambilnya maupun mengolahnya, diuji publikan. Tentu uji publik yang utama adalah kepada para pakar ya, netizen. Nah, yang ketiga itu juga harus ada penjelasan yang lebih baik dari BPS kepada publik. Nah, saya kira begitu. Mudah-mudahan informasi saya ini cukup berimbang ya. Saya tetap kritik BPS yang kemungkinan besar garis kemiskinannya itu terlalu rendah. Harus diperbaiki. Tapi memperbaikinya bukan karena dia berbeda jauh dengan World Bank. Karena World Bank ada 3 tadi, mau pakai yang mana? Tetapi karena kita atas dasar evaluasi dari penggunaan metodologi BPS, betul netizen yang berkomentar, ini kayaknya kemiskinan nggak tergambar dari BPS. Bisa jadi itu salah satu juga menjadi pertimbangan untuk memperbaiki metodologi. Nah, ketika ada metodologi baru, kemudian survei baru, ya data lamanya tetap bisa dipakai untuk perbandingan. Kan nanti bisa garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru. Dulu juga waktu mengganti 98 itu, 96 itu dahulunya ada. Nah, dibuat 2 data itu kan. Itu untuk keperluan ilmiah tetap baik, bahkan Bank Dunia pun melakukan hal itu untuk PPP 2011, 2017. Nah, mudah-mudahan kita terlepas ukuran apapun, kita berharap bangsa ini makin bisa mengatasi kemiskinan dalam arti sedapat mungkin kemiskinan itu mendekati 0 ya. Bahkan kita perlu mengingatkan tujuan pendiri bangsa ini ketika menyatakan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di proklamasi itu bukan sekedar mengatasi kemiskinan loh, tapi memajukan kesejahteraan umum. Ini mengikat kita semua, pemerintah, negara, dan kita semua sebagai komponen, sebagai bagian dari negara tercinta ini.